Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersamaku Aisyah Devi di Maroko. Alhamdulillah malam ini aku bisa buat video guys. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya. Malam ini panas banget guys hawanya. Ini aku udah keringetan, jadi sambil bawa disukain ya guys. Karena panas banget guys. Aduh, sumpah panas. Ya Allah, alhamdulillah. Seperti yang kalian lihat di judul, video kali ini aku mau sharing ke kalian tips sukses hubungan jarak jauh. Karena ternyata orang Maroko itu cukup banyak ya yang suka dengan orang Indonesia. Orang Maroko cowok ataupun cewek, orang Indonesia juga cowok ataupun cewek. Jadi bagi kalian yang sedang menjalankan hubungan spesial dengan orang Maroko, keep on watching ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Tips sukses yang pertama yaitu penguasaan bahasa asing. Ini penting guys, karena calon kalian itu orang asing, ya, jadi bahasanya juga harus bahasa asing. Kalau bisa, kalian itu menguasai satu bahasa asing yang kalian pahami. Bahasa Inggris kah, bahasa Arab kah, atau bahasa Perancis ya. Terserah kalian itu ya. Pasangan pun begitu ya guys. Kalau bisa dia juga menguasai bahasa yang kalian kuasai. Misalkan kalian menguasainya cuma bahasa Inggris, ya kalau bisa orang Marokonya juga bisa ngomong bahasa Inggris supaya nanti tidak terjadi miscommunication. Jadi bagi kalian yang masih pakai Google Translate, ya mungkin di-upgrade ya guys ya, belajar. Dulu aku juga belajar kok guys, sama seperti kalian belajar bahasa asing ya. Dulu aku dengan suami aku itu chattingnya pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah suami aku ini dia pernah kuliah ya, dia kuliah bahasa Inggris, jadi dia bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi gini guys, orang Maroko itu kalau ya gak bisa ngomong bahasa Inggris bukan berarti dia itu bodoh ya, bukan. Karena mereka nggak pernah les privat, sekolah privat bahasa Inggris nggak pernah, dan nggak pernah kuliah jurusan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin yang bahasa yang dia kuasai bahasa Arab atau bahasa Darija ataupun bahasa Perancis. Jadi kalian harus memilih satu bahasa. Kalaupun kalian menguasai dua bahasa sama dengan pasangan kalian, why not? Itu wow banget. Jadi penguasaan bahasa asing itu penting ya guys. Tips sukses yang kedua yaitu kalian saling kirim foto, karena kalian kan jarak jauh ya, jadi sering-sering kirim foto kepada pasangan kalian. Tapi aku sarankan kalau bisa jangan diupload di sosial media, di Facebook maupun Instagram, karena untuk menjaga dari penyakit ain guys. Kita kan nggak tahu ya siapa yang punya penyakit ain, tapi itu selalu ada guys ya. Jadi supaya hubungan kalian itu langgeng, kalau bisa dirahasiakan dari umum, dari orang-orang umum, teman, siapapun di sosial media. Karena yang melihat sosial media kalian kan nggak cuma teman-teman kalian, nggak cuma keluarga kalian, tapi juga bisa jadi itu kerabatnya dari calon kalian ya. Jadi membuat mereka juga kepo. Siapa sih kok orang ini kok bisa mengupload cowok ini misalkan, kok bisa ngupload si ini misalkan ya. Kalau bisa foto-foto itu kalian simpen aja ya guys. Tips yang ketiga hubungan jarak jauh, video call. Bener, usahakan kalian itu video call meskipun nggak bisa video call tiap hari. Kalau bisa sih selain berdua ya, ajak aja keluarga kalian, ayah, ibu, juga keluarganya calon juga ajak untuk ngobrol bareng, siapa tahu aja klop ya kan. Tips yang selanjutnya itu kalau bisa kalian jangan berprasangka buruk kepada pasangan kalian. Ketika pasangan kalian itu nggak telepon seharian atau nggak video callan seharian 2 hari, siapa tahu aja mereka itu sibuk. Jadi yang aku tahu itu ya, orang-orang Maroko itu kalau sibuk dia akan mengerjakan pekerjaannya, setelah itu dia akan melakukan pekerjaan yang selanjutnya. Jadi aku tahu seperti itu guys. Jadi kalau misalkan pasangan kalian itu nggak telepon sehari, 2 hari, 3 hari, bukan berarti mereka tuh mengabaikan kalian, bukan berarti mereka tuh menipu kalian, nggak menipu.
Karena orang Maroko tuh kalau dari awal nggak suka, memang nggak suka guys, nggak akan mendekati kalian. Tapi kalau misalkan orang Maroko ini berusaha mendekati kalian sampai lama, itu berarti kan dia tertarik dengan kalian. Jadi kalau bisa jangan ada prasangka buruk kepada pasangan kalian. Oke, tips yang selanjutnya ini menghindari cemburu ya guys. Kalau bisa kalian itu jangan meng-add kerabat dari pasangan Maroko kalian. Misalkan pasangan Maroko kalian laki-laki ya, pria Maroko, jangan add kerabat, misalkan sepupu laki-laki, teman laki-laki, pokoknya berhubungan dengan orang-orang laki-laki, jangan add. Karena apa? Dia akan cemburu. Karena orang pria Maroko sendiri, mereka tuh emang gak suka kalau ceweknya itu chattingan dengan pria lain, entah itu sepupu laki-laki maupun teman laki-laki. Mereka tuh akan menjaga bener-bener privasi kalian, meskipun mereka itu punya pacar ya, nggak diumbar-umbar guys. Pria Maroko itu kalau punya pacar ya udah diem, meskipun dia akan cerita hanya kepada keluarganya, entah orang tuanya atau saudara-saudara kalian. Jadi usahakan kalian yang punya pasangan orang Maroko, entah itu cowok Maroko, cewek Maroko, jangan add kerabat yang sesama jenis ya. Kalau misalkan cowok Maroko jangan add teman pria, atau jangan add sepupu pria ya. Kalau misalkan kalian laki-laki pacarnya orang Maroko cewek, jangan add pula ini sepupu perempuan, teman perempuannya, jangan add, karena mereka akan cemburu. Tips sukses yang terakhir yaitu komitmen menikah. Ini penting guys, bagi kalian yang sudah serius, sudah lama banget ya kenal dengan pasangan kalian dan kalian ingin menikah. Nah, kalian harus berkomitmen menikah. Menikah di mana? Menikah di Maroko atau menikah di Indonesia? Memang secara tradisi di Indonesia, misalkan perempuan Indonesia kalau bisa menikahnya kan di Indonesia, laki-lakinya datang ke Indonesia. Itu kalau bisa guys, kalau bisa. Kalau misalkan secara peraturan nggak bisa, misalkan ya guys, laki-laki yang nggak bisa datang ke Indonesia, kalian juga bisa datang ke Maroko. Jadi kalau misalkan kalian ingin menikah di Indonesia, kalau ingin mudahnya sih kata suami aku, karena ini infonya langsung dari Dubes ya dulu ya kan gini, kalau bisa nikahnya itu di Kedubes Maroko. Kalau ingin surat-suratnya itu cepat terdaftar di Maroko, surat nikahnya. Kalau bisa, kalau kalian ingin menikah di Indonesia, menikahnya di Kedubes Maroko, akad nikahnya. Tapi kalau misalkan calon kalian nggak bisa datang ke Indonesia, benar-benar nggak bisa, ya mungkin kalian akan diminta datang ke Maroko. Ya aku harap sih calon kalian itu yang laki-laki bisa datang ke Indonesia guys ya, karena kan momen nikah itu kan kalau bisa sekali dalam seumur hidup, dan kalau bisa laki-lakinya itu kan datang ya ke rumah ya, supaya tahu mana orang tua kalian, bisa akrab dengan orang tua kalian atau saudara kandung kalian ya. Aku harap semoga Allah memudahkan urusan-urusan kalian hingga ke jenjang pernikahan. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, mungkin segitu aja videoku kali ini. Jika kalian butuh bertanya, kalian boleh bertanya di kolom komen, atau kalian bisa bertanya di sosmedku, di Facebook aku atau di Instagram. Aku minta maaf ke kalian belum bisa menerima kalian di WA, karena memang WA aku penuh banget guys, penuh. Aku nggak tahu tuh harus gimana memanagenya ya. Jadi ketika kalian ingin bertanya secara pribadi, boleh kalian hubungi Facebookku atau Instagram ya. Aku selalu tulis ya di description box itu Facebook dan Instagram aku, kalian bisa hubungi aku di situ. Kalau kalian ingin curhat, mungkin ingin tanya-tanya sesuatu rahasia ya, boleh kok guys. Insya Allah ya guys, kalau aku ada waktu ya. Tapi kalau misalkan aku belum jawab, itu berarti aku sedang sibuk saat itu ya. Meskipun kalian lihat aku online di Facebook ataupun Instagram, mungkin saat itu aku sedang sibuk dengan yang lain ya. Jadi ya mohon maaf ya guys, nggak bisa setiap waktu. Tapi insya Allah aku akan usahakan menjawab semua pertanyaan kalian yang kalian butuhkan, insya Allah ya. Oke, sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Bye.